Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfiana Firdausi dari kelas IPS 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil modifikasi dari modul ajar eh, mata pelajaran IPS di SMPN 25 Malang. Setelah saya memahami isi dari modul tersebut, di sini saya akan memodifikasi modul tersebut untuk memenuhi tugas UTS, matkul, pemahaman, peserta didik, dan pembelajarannya. Baik, untuk selanjutnya adalah modul ajar 2 IPS SMP atau MTS fase D, di mana yang pertama ada informasi umum yang berisi kode modul IPSD 72. Kemudian ada tahun 2022, kelas atau fase capaiannya kelas 7 dan fase D. Kemudian ada elemen topik yaitu mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Alokasi waktunya 3 JP, pertemuan kelima, kemudian ada profil pelajar Pancasila, dan sarana prasarananya ada LCD, proyektor, dan papan tulis. Kemudian juga ada target peserta didik, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya adalah tatap muka. Kemudian yang B ada komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, ada 2 pertanyaan, kemudian ada persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya ada refleksi guru dan peserta didik, dan yang terakhir adalah daftar bacaannya, buku IPS kelas 7, penerbitnya Erlangga. Dari modul tersebut terdapat 7 hal yang dimodifikasi, yaitu yang pertama adalah pemantik diganti dengan video, yang kedua adalah persiapan pembelajaran ditambahkan video kelangkaan, yang ketiga sumber belajar ditambahkan dengan bahan ajar lain dan video tentang kelangkaan, kemudian yang keempat adalah pada kegiatan pendahuluan ditambahkan pemberian apresiasi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya. Nomor 5, pada kegiatan inti mengubah pembelajaran menjadi kontekstual. Nomor 6, pada kegiatan pengorganisasian peserta didik, kegiatan mengerjakan buku cetak diganti dengan mengerjakan LKPD yang berbasis kontekstual. Yang terakhir, menambahkan lampiran lembar penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya adalah modul hasil modifikasi. Di sini informasi umumnya masih sama dengan modul yang sebelum dimodifikasi. Kemudian ada komponen inti yang berisi mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemantik. Sebelum dimodifikasi, pemantik berupa pertanyaan, kemudian hasil modifikasinya yaitu peserta didik mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Kemudian ada persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Modifikasi selanjutnya adalah pada kegiatan pembelajaran tahap pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan ditambahkan dengan pemberian apresiasi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengulas kembali materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian pada kegiatan inti, hasil modifikasinya adalah mengubah pembelajaran menjadi kontekstual dikaitkan dengan lingkungan di sekitar siswa. Selanjutnya pada pengorganisasian peserta didik, di mana kegiatan pengerjaan buku cetak diganti dengan pengerjaan LKPD. Hal ini setiap siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan membagikan sticky note serta LKPD. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok menggambar satu gambar kelangkaan dan menempelkannya pada papan tulis. Masing-masing ketua kelompok mengambil gambar yang ada di papan tulis sejumlah siswa dalam satu kelompok tersebut,
dan gambar yang diambil tidak boleh berasal dari kelompok yang sama. Kemudian, peserta didik secara aktif berdiskusi, menyelidiki masalah yang tertera pada gambar tersebut, dan terakhir, peserta didik menganalisis penyebab masalah, jenis masalah, dan solusi masalah, serta menuliskannya pada LKPD. Ini merupakan contoh LKPD yang digunakan pada langkah 2, yaitu mengorganisasi peserta didik. Hasil modifikasi selanjutnya adalah pada sumber belajar, di mana ditambahkan dengan bahan ajar lain dan video tentang kelangkaan. Jadi sumber belajar ini tidak berasal dari buku saja, tetapi juga dari sumber-sumber yang lain untuk memperkuat materi tentang kelangkaan. Hasil modifikasi yang terakhir adalah dengan menambahkan lampiran penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pendidik dalam mengamati sikap siswa, dan hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan. Demikian hasil modifikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil modifikasi ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.